Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang saktah ya. Saktah ini merupakan salah satu cara pembacaan di dalam Al-Quran juga ya, yaitu dengan berhenti tanpa mengambil nafas ya. Berhenti pada suatu bacaan, pada suatu lafaz tanpa mengambil nafas ya. Dengan maksud untuk meneruskan kembali tilawah. Itu yang membedakan dengan wakaf adalah kalau wakaf itu dia berhenti kemudian mengambil nafas ya, mengambil nafas baru dan melanjutkan bacaan. Adapun kalau saktah ketika berhenti itu tidak mengambil nafas ya. Ini yang membedakan antara saktah dengan wakaf. Dan untuk saktah tidak boleh kita lakukan sembarangan ya. Ada kaidah-kaidah, ada tempat-tempat tertentu saja yang kita dibolehkan untuk as-saktah. Kalau yang sudah terkenal itu ada 4 tempat yang wajib untuk disaktakan kalau kita membaca wasol ya, yaitu di surat Al-Kahfi ya, di permulaan surat, kemudian di surat Yasin, di surat Al-Qiyamah, dan juga di surat Al-Mutaffifin. Di sini dikatakan ya, as-saktu huwa qat'u shaut ala harfi qira'at Qur'ani bi zamanin la yatanaffasu fihi 'adatan bi niyatin isti'nafil qira'ah. Yaitu menghentikan suara atau memutuskan bacaan pada satu huruf ya, atau lafaz Quran dengan waktu ya, atau dengan zaman yang sebentar tidak bernafas di dalamnya dan dengan niat untuk melanjutkan kembali qiraah. Ya. Itu pengertian daripada saktah demikian. Kaidahnya ya. Hukmul kalimatil maskutu 'alaiha ka hukmil kalimah al-mauqufu 'alaihi. Fal waqfu 'ala iwaja huwa iwaja. Wasaqtu 'ala iwajan huwa iwaja qayyiman liyunzir. Ya. Hukum bacaan saktah ya, itu sama dengan hukum bacaan ketika kita mau mewakafkan. Ya. Hukum bacaannya sama. Ketika kita wakaf seperti apa dia dibaca, maka demikian juga sama ketika kita melakukannya dengan saktah. Ya. Karena itu wakaf pada kata iwajan ya. Itu sama ketika kita saktah pada kata iwaja juga ya. Iwaja qayyiman liyunzir. Iwaja qayyiman liyunzir. Ya, seperti itu. Al-aujuh al-jaizah fi qawlihi ta'ala iwaja qayyiman liyunzir. Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi, surat yang ke berapa? Ke-18 ya. Di sini ada 2 cara pembacaan yang dibolehkan ketika kita membaca surat Al-Kahfi ayat pertama dan kedua ya. Yang pertama, al-waqfu ala iwaja ma'at tanafus.
Yang pertama adalah wakaf biasa, ya. Karena ini pas kebetulan di akhir ayat ya, ini ada di akhir ayat, maka tidak masalah di sini dia cuma wakaf tanpa saktah, tidak ada niat saktah. Karena dia tidak ingin mewasolkan ayat pertama dan kedua, ya, tapi dia memang ingin berhenti. Maka di sini dia wakaf dengan biasa saja, ya, seperti biasa aja, wakaf dan kemudian mengambil nafas. Kemudian yang kedua, dia ingin mewasolkan ayat pertama dengan kedua. Maka di sini dia harus saktah, ya. Diharuskan untuk saktah untuk riwayat Hafiz, Torik, Syatibiyah, ya. Ingat ini hanya untuk apa? Riwayat Hafiz, Torik, Asy-Syatibiyah, maka di situ diharuskan untuk saktah, ya. Dan juga ada beberapa Torik, Toibah yang sama juga dengan Syatibiyah, ya, diharuskan untuk saktah. Nah, sakta itu berarti dia wakaf pada kata wajah tanpa mengambil nafas. Ya. Karena kalau kita lihat di sini di surat Al-Kahfi ya, dia itu posisinya itu di akhir ayat. Di surat Yusuf. Nah ya di sini perhatikan. Ini ada tanda sakta ini ya. Ini posisinya ada di akhir ayat. Jadi tidak diharuskan kita sakta kalau memang kita ingin niatnya berhenti di sini ya. Walam yaj'al lahu iwaja. Ambil nafas biasa ya. Habis itu dia membaca lagi. Qayyiman liyundhira ba'san syadida. Seperti ini tidak mengapa, tidak masalah. Namun kalau dia ingin mewasolkan ayat pertama dengan yang kedua, ya, maka dia diwajibkan untuk melakukan saktah, yaitu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Sekilas itu seperti tidak ada perbedaan ya antara wakaf biasa dengan saktah ya. Yang tahu biasanya hanya orang yang mendengarkan atau yang memperhatikan ya. Itu yang mengetahui bahwa yang membaca itu dia membaca dengan sakta atau tidak. Ya, seperti itu ya. Demikian juga yang ada pada surat Yasin juga ada dua wajah ya. Ada dua wajah, jadi boleh sakta dan juga boleh wakaf tanpa harus sakta. Kalau dia memang niatnya berhenti. Coba kita lihat di surat Yasin. Ya, ini ya surat Yasin. Perhatikan di ayat yang ke-52 ya. Di sini ya. Pada lafaz marqadina. Di sini kan ada tanda wakaf ya, qaf lam ya. Qaf lam ya artinya itu wakaf aula. Jadi kalau wakaf lebih utama daripada diteruskan. Di sini kalau dia ingin niatnya untuk wakaf silakan, ya, wakaf biasa aja tanpa perlu menahan nafasnya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Seperti ini boleh, ya. Dan yang kedua adalah kita berniat untuk mewasolkan lafaz marqasahnya, ya. Nah, untuk ini dia diwajibkan untuk saktah, ya. Kalau dia memang ingin mewasolkan
dia harus apa? Saktah. Saktatul latifah 'alal alif. Saktah, jadi berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, ya. Nah, untuk bisa melakukan ini ya, untuk diwasolkan tentunya harus persiapan nafas yang cukup, ya. Jangan mengambil nafas ketika di tengah-tengah pembacaan. Seperti itu ya. Jadi kalau ingin melakukan saktah di sini harus mengambil nafas yang cukup, ya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Seperti itu ya. Jadi untuk yang dua tempat saktah, yang pertama di surat Al-Kahfi dan Yasin ini boleh tidak diharuskan saktah kalau memang dia niatnya ingin berhenti ya. Karena yang tadi pertama itu pas di ujung ayat, dan yang kedua di surat Yasin ini ya tepat di kalimat yang sudah sempurna ya, sehingga dibolehkan untuk wakaf di situ. Namun kalau ingin wasol maka harus dengan saktah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Adapun ya untuk yang tempat yang ketiga yaitu surat Al-Qiyamah. Nah, ini mau tidak mau harus saktah karena itu bukan tempat wakaf sebetulnya ya. Itu surat Al-Qiyamah, nanti bisa dilihat ya. Apakah terlihat? Enggak tadi. Tidak ada tadi. Tidak. Tidak ada. Ini baru lihat. Oh, ini yang PDF ya. Tadi Quran tadi. Mushaf. Tadi Quran ya tadi. Mungkin terlalu berat ya. Saya klik-klik terus ya. Nah, udah nih. Baik, tadi yang tempat ketiga dari mana? Di surat Al-Qiyamah ya. Di surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah itu di juz 29. 5 578. 8? 578 halaman. Iya, iya. Wa qila man raqo ya di situ ya. Itu mau tidak mau harus dia itu disaktahkan ya. Karena itu bukan tempat untuk wakaf. Wa qila man raqo. Ya, seperti itu bacanya ya. Adapun yang tidak melakukan saktah di riwayat lain ya, riwayat selain Imam Hafs ya, atau juga bisa juga ada riwayat Hafs tapi dia tanpa saktah. Dia bacanya riwayat Hafs tapi dia tanpa saktah, itu juga jangan disalahkan ya. Karena bisa jadi dia membaca riwayat Hafs bukan dari Torik Syatibiyah, tapi Torik yang lain. Dia membaca Torik yang lain, Torik Toibah misalnya ya. Seperti itu tidak boleh kita salahkan. Ini kan ada di sini ya, di apa? Ayat ke-27 ya. Ada saktah di sini. Wa qila man raq. Adapun bacaan riwayat lain kalau yang tanpa saktah wa qila marraq. Ya, dia diidghamkan. Nunnya itu diidghamkan ke ra. Wa qila marraq. Seperti itu. Dan untuk yang tempat terakhir yang keempat yaitu surat Al-Mutaffifin ya. Ya, surat Al-Mutaffifin. Surat yang ke-83. Itu juga bukan tempat untuk wakaf sehingga memang mau tidak mau harus disaktahkan. Ya.
Surat Al-Mutaffifin surat yang ke-83. Ya, ini di sini. Bismillah. Di sini ya ada keterangannya, ada huruf sin kecil di atas. Ya. Ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu seperti itu kalau dengan saktah ya. Adapun bacaan pas saktah ya, dia diidghamkan sama Nggak ada suaranya, Tad. sudah ya. Ya, baik. Kita lanjutkan tentang saktah tadi. Terlihat di screen ya. Udah, Ustaz. Cuma mungkin Terlihat. kecil ya, mohon maaf. Saya pakai HP di sini. Kalau misalnya terlalu kecil di zoom aja, Nah, dibesarin. Ya, di sini dikatakan al-hikmatu minhu. Kenapa dibaca ada bacaan saktah demikian ya? Dikatakan di sini hatta la yatawahhama as-sami' hatta la yatawahhamu as-sami'u bi anna kalimatan iwajan sifatan liqayyima ya. Wa hal yakuna al-iwaju qayyiman
Innama kalimatu qayyiman huwa halun minal inzali al-madhkuru fil ayatis sabiqah bitaqdirihi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba qayyima wa lam yaj'al lahu 'iwajan liyunzir. Jadi hikmah kenapa kok ada bacaan sakta untuk membedakan ya, untuk memisahkan antara kata iwaja dengan qayyima. Iwaja itu artinya dia itu bengkong, ya. Artinya itu apa? Bengkong. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi yang anzala ala abdihi, telah menurunkan kepada hambanya kitab, ya, Alkitab, itu Al-Qur'an. Walam yaj'alahu iwaja, di mana dia tidak menjadikan di dalam Al-Qur'an itu kebengkokan, ya. Penyimpangan atau kebengkokan ya. Iwaja itu bengkong, ya. Setelahnya ayatnya apa? Qayyiman liyungdira ba'san syadid. Qayyimah itu artinya lurus, ya. Kitab yang lurus. Kalau misalnya itu digabung, disambung ya, nanti akan membuat pendengarnya itu jadi rancu. Ya. Segala puji bagi Dia yang telah menurunkan Alkitab kepada hambanya, di mana Dia tidak menjadikan di dalamnya kebengkokan, lurus. Kebengkokan habis itu lurus kan tidak pas ya. Ya, bengkok tentunya lawan daripada lurus. Sehingga disitulah disaktakan ya untuk memisahkan antara kata bengkong dengan lurus. Liyung dirobak sang syadida, kitab yang lurus yang agar dia itu memberikan peringatan kepada orang-orang tentang siksa yang sangat pedih. Ya. Mawadhi' as-saktu fil Quran al-Karim 'inda hafsin min thariq syatibiyah. Ini tempat-tempat sakta di dalam Al-Quran menurut riwayat Hafs dari Thariq Syatibiyah ya. Itu yang sudah kita terangkan tadi. Ada 4 tempat ya. Yang 4 tempat itu wajib ya. Surat Al-Kahfi, kemudian surat Yasin, surat Al-Qiyamah dan surat Al-Mutaffifin. Adapun ada 2 tempat lagi yang itu dibolehkan, jaiz ya. Jaizah inda hafsin wa inda ghairihi. Demikian juga untuk yang lain, untuk tidak hanya hafs saja tapi juga untuk riwayat lain dibolehkan untuk sakta. Yang pertama adalah ketika kita mau menyambung antara surat Al-Anfal dengan surat Al-Baro'ah. Di situ dibolehkan kita melakukannya dengan sakta ya. Kalau kita ingin wasol, ingin menyambung antara akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah atau surat Baro'ah, itu dibolehkan dengan sakta ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di surat Al-Haqqah ayat ke-28 dengan ke-29, kalau ingin disambung maka boleh dengan sakta. Ya. Nanti bisa dicek, di situ ada tandanya ya, tanda sin. Tanda sin kecil tuh ya. Ya. Coba kita lihat ya di mushafnya langsung. Surat At-Taubah. Nah, di sini ya. Di sini memang tidak ada tanda sakta, tidak ada. Ini akhir surat Al-Anfal. Innallaha bikulli syai'in alim ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Setelahnya adalah surat Baro'ah atau surat At-Taubah yang dia dimulai tanpa basmalah. Ini berbeda dengan surat-surat lain ya. Khusus surat At-Taubah maka dia tidak ada dituliskan di situ basmalah. Jadi langsung dimulai dengan ayat pertama, bara'atum minallahi wa rasulih. Kalau kita ingin menyambung surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah, itu ada 2 cara ya.
Ada dua cara kalau kita ingin wasol. Pertama adalah cara biasa yaitu wakaf. Innallaha bikulli syai'in alim. Berarti ada tiga cara ya, maaf. Ada tiga cara ya. Kalau kita ingin mewasolkan teruskan. Ini cara pertama. Cara yang kedua adalah dengan mewasolkan kalimat alim itu diiklapkan ya ke ba. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Seperti itu. Bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Itu cara yang kedua ya. Cara yang ketiga adalah dengan saktah. Saktah itu sama seperti wakaf. Hanya saja dia tanpa mengambil nafas. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang surat Al-Haqqah dibolehkan juga kita saktah kalau kita ingin mewasolkan ya di surat Al-Haqqah. Terlihat di screen? Terlihat tadi. Ya, di sini ya. Di sini ada keterangannya di ayat ke-28 tuh ya. Saktah latifah ala ha maliyah. Ini dilakukan, boleh dilakukan ketika kita ingin mewasolkan ayat 28 ke 29 ya. Tapi kalau kita tidak mau saktah juga tidak masalah ya. Kita wakaf seperti biasa, mengambil nafas itu juga tidak masalah. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya, seperti itu boleh. Kalau kita ingin mewasolkan langsung juga tidak mengapa tanpa harus saktah. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu dia disambung tanpa saktah. Maliyah halak ya. Maliyah halak itu apa? Mewasolkan tanpa saktah. Sekarang kita ingin mewasolkan dengan saktah. Bagaimana caranya? Sebenarnya sama seperti kayak wakaf. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Bisa bedakan tidak? Cuma bedanya dia itu mengambil nafas ya. Itu hampir sama dengan cara wakaf aja, hampir sama. Maliyah halak ya. Jadi ada dua cara. Pertama ya, dengan wakaf seperti biasa, maliyah halak ya. Ini saya ngambil nafas. Cara yang kedua wasol tanpa nafas, seperti biasa tak wasol ya. Maliyah halak ya. Maliyah halak. Cara yang ketiga dengan saktah, maliyah halak ya. Seperti itu. Itu adalah sakta yang dibolehkan dan tidak diwajibkan ya. Berbeda dengan tadi yang 4, kalau 4 tadi itu memang diwajibkan. Kecuali kalau ingin wakaf ya di surat Al-Kahfi dengan surat Yasin itu khusus ya. Itu diwajibkannya hanya pas kalau kita ingin mewasolkan. Ya, baik, dengan demikian telah selesai pembahasan tentang masalah saktah ya. Insya Allah untuk kedepannya kita akan sambung dengan pembahasan baru, yaitu tentang masalah al-ibtida. Bagaimana cara memulai bacaan, ya. Memulai tilawah. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Tentang wakaf dan saktah. Ini agak lain Ustaz saya. Kenapa? Halo.
Jadi gini, Imam Ustaz, jadi misalnya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ujungnya itu panjang gitu. Itu apa salah itu Ustaz? Apa yang panjang? Gunahnya. Yang panjang huruf mimnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Boleh gitu. Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan mimnya yang panjang Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Oh, mimnya yang panjang. Ya salah. Ya, yang Tidak panjang boleh. ini. Boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Oh, ya. Ya, Itu kalau mim terjadi yang waktu panjang ya yang panjang yang dibolehkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh. Tapi ini setiap ujung Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti itu? Ya, jadi yang dia baca bukan ujungnya. Itu boleh. Ya, itu yang biasa didengar. Makanya saya tanya itu yang karena terjadi itu mimnya yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu tidak boleh. Itu seakan-akan dia ya? berarti ada tasdid ya, ada tasdid. Berarti menambahkan mim, tidak boleh. Ya, tidak boleh demikian. Itu termasuk di antara kesalahan ya. Oh, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gitu. Itu tidak boleh. Ya, itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu juga tidak boleh. Ya. Ya. Makasih, Ustaz. Maliki yaumiddin. Itu tidak boleh seperti itu. Dia gunanya dia sedikit saja. Gunanya itu sedikit tanpa ditahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup gitu aja. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya. Ya. Itu. Jelas Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, insyaallah kita lanjutkan ke tilawah ya. Bismillahirrahmanirrahim.